Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu. Pada saat ini Ibu akan memberikan materi mengenai penilaian tengah semester. Materi ini mencakup materi-materi yang sudah Ibu berikan sebelumnya. Apakah kalian masih ingat materi apa saja yang pernah dipelajari sebelumnya? Materi yang Ibu berikan pertama kali adalah materi kemagnetan dan induksi elektromagnetik. Materi berikutnya adalah materi bioteknologi, mencakup bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Pada materi kemagnetan dan induksi elektromagnetik, kalian mempelajari bahwa magnet itu merupakan benda yang dapat menarik benda-benda lain yang umumnya terbuat dari logam. Untuk contohkan di sini, ini ada kereta api levitasi magnetik yang menggunakan prinsip ini. Magnet memiliki dua buah kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Berdasarkan bentuknya, magnet dapat dibedakan menjadi 4, yaitu magnet batang, magnet jarum, magnet U atau magnet tapal kuda, dan magnet keping. Bisa kalian lihat gambarnya ya. Mengapa magnet dapat menarik benda lain? Karena magnet memiliki medan magnet. Yang terbesar, medan magnetnya berada di kutub magnet, kutub utara dan kutub selatan. Medan magnet ini bisa digambarkan sebagai ruang yang masih dalam pengaruh magnet. Semakin rapat garis gaya magnetnya, menunjukkan bahwa semakin besar kuat medan magnetnya. Saya Ibu contohkan gambar A dan gambar B. Berarti yang rapat garis gaya magnetnya adalah yang gambar A. Nah, ini lebih kuat medan magnetnya dibandingkan dengan gambar yang B. Nah, berikut ini adalah jenis-jenis polutan udara. Yang dimaksud polutan ini adalah penyebab terjadinya polusi. Nah, penyebab terjadinya polusi udara ada beberapa macam. Misalnya, Ibu contohkan satu ya, dalam kegiatan sehari-hari. Kalian suka bersin. Nah, itu biasanya kalau lagi berjalan ke daerah-daerah yang kotor, yang banyak debu, itu menyebabkan kalian terganggu. Nah, itu namanya ada polusi di udaranya. Penyebabnya atau jenisnya itu maksudnya ke partikel. Contohnya debu yang tadi ya. Bisa karena aktivitas alam, bisa juga karena kegiatan industri. Selanjutnya, benda-benda yang dapat ditarik dan tidak dapat ditarik oleh magnet. Yang pertama adalah benda yang mengandung bahan ferromagnetik, yaitu bahan yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Bisa dicontohkan, yaitu besi, baja, kobalt, dan nikel. Kemudian benda yang mengandung bahan paramagnetik, maksudnya adalah bahan yang dapat ditarik tapi secara lemah oleh magnet. Contohnya aluminium dan platina. Yang ketiga adalah benda yang mengandung bahan diamagnetik, yaitu bahan yang ditolak lemah oleh magnet. Contohnya adalah seng, bismut, dan natrium klorida. Ternyata yang mengalami kemagnetan itu mempunyai sifat magnet bukan hanya pada benda-benda saja, tetapi bumi juga mengalami kemagnetan bumi karena memiliki kutub-kutub magnet bumi, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Nah, kita lihat di sini dari gambar ya, ada yang disebut sebagai sudut deklinasi, yaitu sudut yang dibentuk antara sumbu magnet jarum dengan arah utara selatan bumi. Berikutnya lagi, ada yang disebut sebagai sudut inklinasi, yaitu sudut yang dibentuk oleh sumbu magnet jarum dengan arah horizontal. Sifat kemagnetan bumi ini bisa membelokkan partikel-partikel kosmik dari luar angkasa menuju kutub-kutub magnet bumi. Kenapa? Karena ini berfungsi untuk mencegah hal-hal yang membahayakan pada bumi. Jadi magnetnya itu membelokkan, sama seperti yang tadi dipelajari sebelumnya ya, mengenai fungsi-fungsi dari magnet. Salah satu contohnya adalah aurora. Silahkan kalian searching, boleh mencari apa yang menyebabkan aurora ini menjadi salah satu sifat kemagnetan bumi atau peristiwa yang terjadi akibat sifat kemagnetan bumi. Berikutnya adalah gaya Lorentz, yaitu gaya yang terjadi karena penghantar berarus listrik berada dalam suatu medan magnet. Terlihat oleh gambar kalian ya, itu arah gaya Lorentz itu ke atas. Kemudian ini ada medan magnet dari kawat yang berarus listrik. Kalau kita gambarkan, seperti berikut ya. Dalam bentuk rumus, F itu sama dengan I kali L kali B. F-nya gaya Lorentz, I-nya kuat arus listrik, dan B-nya adalah kuat medan magnet. L-nya adalah panjang kawat dalam medan magnet. Nah, arah gaya Lorentz tadi
ditentukan dengan kaidah tangan kiri. Jadi kalian coba tangan kiri kalian arahkan. Arah gaya Lorentz adalah arah yang, nah ini Ibu lihatkan ya, perlihatkan di gambar. Jadi tangan kalian, telunjuknya, kemudian jempolnya, kemana arahnya? Jadi ibu jari, telunjuk, dan jari tengah itu saling tegak lurus, berurutan. Jadi kalau kita lihat, arah gaya Lorentz-nya ke atas, arah medan magnetnya ke sebelah kanannya, kemudian arah kuat arusnya ke sebelah bawah. Nah, ini adalah kaidah tangan kiri untuk menentukan kemana gaya Lorentz bekerja apabila arah medan magnet dan arah kuat arusnya sudah kalian ketahui. Berikut ini adalah contoh-contoh pemanfaatan medan magnetik dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pada mobil listrik, migrasi hewan, dan global positioning system. Untuk induksi elektromagnetik, ini merupakan peristiwa yang timbul akibat arus listrik karena adanya perubahan medan magnetik yang memotong suatu kumparan. Yang menemukan ini pertama kali adalah Michael Faraday. Berikut contoh penerapan industri elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah dinamo sepeda. Ada bagian dinamo yang berputar atau rotornya. Kemudian transformator, ini sudah Ibu jelaskan sebelumnya ya, transformator. Kemudian yang berikutnya adalah energi potensial air. Nah, ini untuk menggerakkan turbin generator. Ini menerapkan prinsip induksi elektromagnetik. Untuk rumusnya, pada saat kita mau menghitung berapa tegangan, jumlah lilitan, dan kuat arus, ini dilambangkan dengan rumus VP per Vs sama dengan IS per IP sama dengan NP per NS. Jadi, V-nya adalah tegangan, I-nya adalah kuat arus, dan N-nya adalah jumlah lilitan. Kalau huruf yang kecil di belakangnya, V dan S itu menunjukkan P adalah primer, S-nya adalah sekunder. Untuk menghitung efisiensi transformator, nanti dilambangkan dengan PS dibagi dengan PP dikali 100%. Atau efisiensi adalah VS dikali IS per VP dikali IP dikali 100%. Kenapa PS menjadi VS kali IS? Karena PS itu adalah perkalian P dikali I ya. Nah, kita lihat contoh soalnya. Di sini perbandingan lilitan primer dengan lilitan sekunder sebuah transformator adalah 5:10. Jika kuat arus primernya 5 ampere, berapa kuat arus sekundernya? Berarti diketahuinya NP berbanding NS, jumlah lilitan primer berbanding jumlah lilitan sekunder. Sama dengan 5:10. Kemudian arus primernya adalah 5 ampere. Berapa arus sekundernya? Kita ingat rumusnya IS dibagi IP sama dengan NP dibagi NS. Yang kita cari adalah IS. IS dibagi 5 ampere, karena IP-nya 5 ampere, sama dengan 5/10. Perbandingannya ya tadi. Jadi kalau IS sama dengan 5/10 dikali 5 ampere. IS sama dengan 25 ampere per 10. Hasilnya adalah 2,5 ampere. Jadi kuat arus sekundernya 2 ampere. Berikutnya adalah bioteknologi. Ini salah satu cabang ilmu biologi. Fungsinya sudah jelas ya, mempelajari pemanfaatan makhluk hidup mikroorganisme, bisa bakteri, fungi, atau virus, untuk menghasilkan barang dan jasa. Fungsinya untuk apa? Untuk kesejahteraan manusia juga. Berikutnya adalah bioteknologi. Sini gambarnya adalah bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Kita lihat contohnya ya. Untuk bioteknologi konvensional, salah satu contohnya adalah tempe. Ini makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Kemudian untuk yang modern, ini jagung. Sebenarnya makanan yang biasa dikonsumsi sehari-hari. Tapi dia kenapa disebut modern? Karena dia dimasukkan DNA yang berbeda sehingga menghasilkan warna yang berwarna-warni seperti manik-manik ya. Berikut teknik rekayasa genetika yang dapat kalian lakukan. Mulai dari menyiapkan potongan DNA, diambil gen tertentunya, kemudian kalian ambil vektornya atau perantaranya, jadi menggunakan plasmid. Yang ketiga, menggabung atau merekombinasi potongan DNA yang mengandung gen tertentu dengan plasmid. Nah, enzimnya biasanya menggunakan enzim ligase. Kemudian memasukkan plasmid yang telah mengandung gen tersebut. Yang kelima, nanti tanamannya akan mendapatkan DNA yang mengandung yang dimaksud tadi. Misalnya gen tahan serangan hama.
Nah, dia akan jadi tumbuh menjadi tanaman yang memiliki sifat tahan terhadap serangan hama. Mungkin materi yang Ibu berikan cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Jika ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan di WA ya. Kemudian jika ada yang kurang atau kata-kata yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Semoga bermanfaat dan juga kalian tetap jaga kesehatan kalian dan tetap bersemangat. Jangan lupa bahwa minggu depan adalah penilaian tengah semester. Jangan lupa juga protokol kesehatannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.